Apa itu PKN? PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang membangun fokus siswa pada pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara, dan bagaimana menjadi warga negara yang lebih baik. Mata pelajaran ini mencakup berbagai aspek seperti sistem pemerintahan, hukum, sejarah, dan hak asasi manusia, serta isu-isu sosial dan politik yang berkaitan dengan warga negara Indonesia. Adapun perbedaan antara PKN dengan mata pelajaran lainnya adalah PKN membangun fokus pada pemahaman tentang negara, pemerintah, dan konsep-konsep kewarganegaraan. Sementara mata pelajaran lainnya mungkin memiliki fokus yang lebih luas atau spesifik pada berbagai aspek kewarganegaraan. Selanjutnya ada dalam segi tujuan. Tujuan PKN adalah untuk membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Mata pelajaran lainnya mungkin memiliki tujuan yang berbeda, seperti mengembangkan keterampilan dan komunikasi. Dan yang terakhir, metode pembelajaran PKN mungkin menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya, seperti latihan, diskusi, dan proyek. Meskipun PKN memiliki fokus yang lebih luas dan cakupan materi, tujuan utama dari mata pelajaran ini adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan memahami tentang negara, pemerintah, dan konsep-konsep kewarganegaraan. Model pembelajaran adalah kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh para pendidik untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Model-model ini mencakup strategi, metode, teknik, dan pendekatan yang berbeda untuk menyampaikan materi kepada siswa dengan cara yang lebih efektif. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan model pembelajaran mata pelajaran PKN? Menurut saya, ini adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas dalam mata pembelajaran PKN. Yang pertama itu adalah faktor relevansi konten. Faktor relevansi konten ini harus diperhatikan karena harus sesuai dengan konteks sosial dan politik aktual. Yang kedua itu adalah faktor yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif. Kita harus memilih model pembelajaran yang membuat siswa berpartisipasi aktif. Contohnya itu seperti diskusi, proyek, atau PBL. Yang ketiga itu adalah membuat mereka terlibat dalam kegiatan sosial. Kita harus mempertimbangkan model apa saja yang memperlibatkan mereka dalam kegiatan sosial dan kerjasama, sehingga mereka mudah memahami nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan. Yang keempat itu ada faktor keterikatan dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran ini sebaiknya dapat menghubungkan konsep-konsep PKN dengan pengalaman sehari-hari siswa, membuat pembelajarannya lebih sesuai. Yang kelima itu ada faktor fleksibel. Pilih model yang fleksibel sehingga mereka itu mendapatkan gaya belajar dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam kebutuhan kelas. Yang keenam itu adalah pengembangan keterampilan. Pastikan kita memilih model pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan mereka, mau itu berupa kritis, analitis, dan kepemimpinan yang relevan dengan mata pembelajaran kita, yaitu mata pembelajaran PKN. Yang ketujuh adalah penilaian. Kita harus mempertimbangkan cara penilaian yang mencakup aspek-aspek karakter, sikap, pengetahuan dalam kaitannya dengan kewarganegaraan. Ya, dan yang ke-8, faktor yang terakhir adalah keberlanjutan. Kita harus memastikan model pembelajaran ini sebaiknya dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk mendukung pemahaman yang mendalam tentang apa saja yang kita pelajari dan pemahaman mereka
tentang nilai-nilai kewarganegaraan tadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang kami gunakan dalam kegiatan observasi mengajar anak kelas 4. Jadi, kami menggunakan model Make a Match, di mana prinsip inti dari model Make a Match adalah menyelaraskan cara pengajaran dengan gaya belajar dan kebutuhan individu setiap siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi menarik, efektif, dan bermakna bagi mereka. Nah, nama dari model kami adalah papan Make a Match karakteristik anggota keluarga, di mana papan tersebut tertempel beberapa gambar anggota keluarga, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik. Lalu, cara bermain model pembelajaran kami yaitu dengan membagi anak kelas 4 menjadi 3 kelompok. Lalu kami jelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara bermain papan Make a Match. Nah, cara bermain papan Make a Match adalah yang pertama, misalkan ada gambar kakek pada papan tersebut, maka kita cari nih bagian dari kumpulan kertas-kertas kata-kata karakteristik. Apa saja ciri-ciri dari kakek? Misal, kakek itu berambut putih, tubuhnya sedikit bungkuk, kakek menggunakan tongkat, dan kakek memakai kacamata. Nah, setelah mendapatkan kata-kata tersebut, maka dapat ditempelkan di bawah gambar kakeknya. Setelah kami menjelaskan cara bermain papan Make a Match, kami membagikan kertas bergambar anggota keluarga pada masing-masing kelompok untuk diisi dengan karakteristik seperti yang kami contohkan pada papan Make a Match tadi. Lalu, siapa kelompok yang paling cepat berhasil mengisi semua karakteristik, maka akan diberikan hadiah. Sekian penjelasan saya mengenai model pembelajaran yang kami gunakan. Terima kasih. Mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari baca doa awal belajar dimulai. 1, 2, 3. Mana? Jadi pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal siapa saja anggota keluarga. Siapa? Misalnya kayak kakek tadi, karakteristiknya apa? Rambutnya putih, berubah. Ibu punya Inna. Ini ibu. Ya. Iwak sisa lagi. Ada tidak? Ya, siapa lagi yang mau maju? Ini tempel. Oh ya, nih konten kan sudah memperhatikan tadi nak. Perhatikan dulu habis ini ibu ambil ininya, kemudian ke sini. Pisang, pinang, Pelajaran hari ini jangan lupa belajar